Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan bertemu secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses pembelajaran melalui daring ini. Silakan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Marilah kita lanjutkan untuk pembahasan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang sedikit materi kesadaran hukum. Untuk itu bisa kalian simak dengan PowerPoint sebagai berikut. Sadar hukum itu yang akan kita bahas ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah pengertian sadar hukum. Yang kedua, proses kesadaran hukum. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan masyarakat akan sadar hukum. Yang terakhir adalah indikator kesadaran hukum. Marilah kita simak bersama-sama. Pengertian kesadaran adalah suatu nilai-nilai kesadaran diri manusia tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari orang lain atau dari pengaruh siapapun untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Ini artinya bahwa setiap manusia apabila sudah mempunyai kesadaran yang tinggi, maka untuk melaksanakan suatu aturan atau peraturan atau hukum tidak terpaksa, tetapi melainkan adanya kesadaran dari diri pribadi manusia itu sendiri. Yang kedua adalah pengertian hukum. Apa sih hukum? Hukum adalah aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Karena di dalam hukum ini berisikan tentang perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. Yang berikutnya tentang hukum. Dari beberapa definisi hukum dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi beberapa unsur. Yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Betul, ini artinya bahwa kita di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari itu selalu diatur oleh hukum agar kehidupan kita bisa teratur. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ini artinya bahwa semua peraturan atau aturan dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwajib, yang menjadikan suatu produk hukum yang harus kita taati. Yang keempat, peraturan itu bersifat memaksa. Ini artinya bahwa peraturan atau hukum yang berlaku di negara Indonesia harus ditaati oleh semua warga negara tanpa kecuali. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut yang bersifat tegas. Artinya, seseorang yang melanggar aturan atau hukum itu akan mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana atau perdata. Di dalam hukum itu mempunyai tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan baik kepada kepentingan individu maupun masyarakat secara adil sehingga terwujud kemakmuran bersama. Ini artinya bahwa kalian apabila melaksanakan atau mentaati suatu hukum seakan-akan sudah mendapatkan perlindungan dan keadilan secara merata. Adapun ciri-ciri hukum adalah adanya perintah dan larangan.
Ya, perintah dan larangan yang harus ditaati oleh semua warga negara. Yang kedua, perintah dan larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang. Yang ketiga adalah pelanggaran dapat dihukum. Ya, ini tadi di atas sudah dijelaskan. Bagi siapa yang melanggar, maka mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang dilanggar manusia tersebut. Berikutnya ada sifat hukum. Jadi dalam melaksanakan hukum atau hukum yang berlaku di negara kita itu memiliki sifat antara lain adalah memaksa, mengatur, dan mengikat. Ini semua berkaitan dengan diri pribadi manusia. Hukum yang bersifat memaksa itu adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus kita taati. Contohnya, setiap manusia atau semua warga negara Indonesia tanpa kecuali mau tidak mau harus mentaati hukum. Apabila mereka melanggar hukum, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, hukum yang bersifat mengatur. Hukum memuat aturan yang berupa perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ini artinya bahwa seseorang yang akan mentaati suatu hukum insya Allah di dalam kehidupannya akan tertib dan teratur. Ketiga, hukum yang bersifat mengikat. Hukum itu harus diikuti dengan baik dan ditegakkan agar menjadi kehidupan yang terarah. Ini artinya adalah mengikat, bahwa manusia itu diikat atau dipaksakan untuk mentaati suatu hukum. Bagaimana proses pelaksanaan kesadaran hukum? Di dalam masyarakat biasanya untuk mentaati suatu hukum itu adanya suatu kesadaran hukum yang masih rendah, sehingga perlu adanya suatu proses pelaksanaan kesadaran hukum. Ini Ibu memberikan beberapa contoh yang mudah yang biasa ditemui. Yang pertama adalah adanya temu kadar hukum dalam lingkungan keluarga. Ini artinya di dalam lingkungan keluarga biasanya adanya suatu masalah-masalah yang kecil. Untuk berlatih adanya kesadaran hukum, berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah di lingkungan keluarga secara hukum. Dalam artian tidak main hakim sendiri. Yang kedua, adanya simulasi antar anggota dan keluarga. Ini adanya suatu simulasi yang dilakukan antar anggota atau keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, berusaha menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara prosedur hukum. Yang ketiga, adanya lomba kadar hukum. Lomba kadar hukum ini bisa dilakukan antar RT atau antar RW yang bisa dinilai oleh lembaga yang berwenang untuk menilai bagaimana masyarakat itu di dalam menyelesaikan suatu masalah yang sesuai dengan prosedur hukum. Yang berikutnya ada faktor masyarakat untuk sadar hukum. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya pengetahuan tentang hukum. Jadi sebelumnya apabila masyarakat belum adanya kesadaran hukum, bukan berarti masyarakat itu tidak mau mentaati hukum. Bisa juga masyarakat itu memang belum mengetahui apa itu tentang hukum. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, peraturan ini harus disebarluaskan untuk diketahui masyarakat
Indonesia dan dilaksanakan dan diberitahukan kepada masyarakat. Apabila melanggar, maka mereka akan dikenakan sanksi. Secara otomatis masyarakat itu akan mengetahui tentang hukum. Yang kedua, tentang pengakuan terhadap ketentuan hukum. Pengakuan tentang ketentuan hukum ini artinya bahwa masyarakat akan mengakui keberadaan hukum dan kegunaan daripada hukum atau norma yang berlaku. Contohnya, bahwa seseorang yang mentaati hukum itu belum tentu melanggar, tetapi mereka memang belum paham tentang apa itu fungsi daripada hukum. Yang ketiga, tentang penghargaan terhadap ketentuan hukum. Penghargaan tentang ketentuan hukum itu adanya penghargaan terhadap masyarakat sejauh mana mereka sudah melakukan tindakan hukum atau norma yang berlaku. Jadi di sini bahwa lembaga-lembaga pemerintah membuat aturan atau peraturan atau hukum itu dibuat untuk ditaati, tidak untuk dilanggar. Yang terakhir adalah penataan terhadap hukum. Penataan ini berkaitan dengan sifat hukum yang berlaku. Sifat hukum yang berlaku itu tadi di atas sudah dijelaskan, adanya mengatur, mengikat, dan memaksa. Apabila sifat hukum semua itu sudah dilaksanakan oleh kalian atau oleh masyarakat, maka hukum itu dengan sendirinya akan bertujuan untuk menata di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk pemaparan materi. Semoga kalian bisa mengerti. Untuk materi berikutnya akan Ibu lanjutkan pertemuan minggu depan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Terima kasih. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.